Dalam video kali ini kita akan membahas dan melihat secara langsung, baik dari jauh maupun dari dekat tentang patung Christ the Redeemer. Benarkah patung Christ the Redeemer pernah tersambar petir? Berapakah berat patung Christ the Redeemer? Apa saja fakta unik yang belum diketahui? Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Patung Christ the Redeemer adalah karya seni yang mengagumkan dan menginspirasi. Patung ini menunjukkan kasih sayang dan belas kasihan Yesus Kristus kepada seluruh umat manusia. Patung ini juga melambangkan harapan dan perdamaian bagi Brasil dan dunia. Oke, sekarang waktunya berpikir keras. Apa itu Christ the Redeemer? Patung Christ the Redeemer adalah sebuah patung Yesus Kristus dengan gaya arsitektur Art Deco. Patung ini menjadi simbol keagamaan, budaya, dan nasional bagi Brasil, serta salah satu tujuan wisata terkenal di dunia. Patung ini memiliki tinggi 38 meter, termasuk alasnya, dan panjang kedua lengannya yang terentang mencapai 28 meter. Tebal patung diperkirakan sekitar 1,5 meter. Luas bangunan patung Christ the Redeemer adalah sekitar 1.145 meter persegi. Berat patung Christ the Redeemer adalah sekitar 635 metrik ton. Di mana letak patung Christ the Redeemer? Patung ini terletak di puncak Gunung Corcovado, Rio de Janeiro, Brasil. Jarak antara patung dan pusat kota Rio de Janeiro adalah sekitar 10 km. Kapan patung ini dibangun? Patung ini dibangun antara tahun 1922 dan 1931 dengan biaya yang didanai oleh sumbangan umat Katolik Brasil. Proses pembangunan patung ini memakan waktu 9 tahun dari tahun 1922 hingga 1931. Patung ini diresmikan pada tanggal 12 Oktober 1931 oleh Presiden Brasil Getulio Vargas dan Kardinal Sebastião Lema. Mengapa patung ini dibangun? Patung Christ the Redeemer dibangun karena beberapa alasan, antara lain: sebagai peringatan 100 tahun kemerdekaan Brasil dari Portugal pada tahun 1922. Sebagai simbol keagamaan, budaya, dan nasional bagi Brasil yang mayoritas penduduknya beragama Katolik. Sebagai lambang kasih dan pengampunan Yesus Kristus kepada seluruh umat manusia dengan pose tangan terbuka yang melambangkan perdamaian. Sebagai tempat ibadah dan doa bagi umat Katolik yang terdapat sebuah kapel kecil di dasar patung. Sebagai tujuan wisata utama di Brasil yang menawarkan pemandangan yang spektakuler dari atas Gunung Corcovado. Bagaimana patung ini dibangun? Patung Christ the Redeemer dibangun dengan cara yang sangat menarik dan mengesankan. Berikut adalah beberapa langkah dan fakta tentang pembangunan patung ini. Ide awal untuk membangun sebuah monumen Kristen di Gunung Corcovado berasal dari seorang imam Katolik pada pertengahan abad 19, tetapi tidak mendapat dukungan dari pemerintah. Usulan kedua muncul pada tahun 1921 oleh Keuskupan Agung Rio de Janeiro yang mengadakan kompetisi untuk menentukan desain patung. Pemenangnya adalah seorang insinyur Brasil bernama Heitor da Silva Costa yang bekerja sama dengan seorang seniman Brasil bernama Carlos Oswald dan seorang pematung Prancis bernama Paul Landowski. Desain awal Silva Costa adalah Yesus dengan salib di tangan kanannya dan bola dunia di tangan kiri, tetapi kemudian berubah menjadi Yesus dengan tangan terbentang yang melambangkan kasih dan perdamaian. Patung ini dibuat dari beton bertulang yang dilapisi oleh ubin batu berwarna putih. Bagian-bagian patung ini dibuat di Prancis dan kemudian dikirim ke Brasil dengan kapal. Patung ini dipasang di atas sebuah alas batu persegi yang berisi sebuah kapel kecil. Alas ini memiliki tinggi 8 meter dan luas 64 meter persegi.
Heitor da Silva Costa adalah seorang insinyur sipil, perancang, dan pembangun patung Kristus Penebus di Rio de Janeiro. Heitor da Silva Costa lahir pada tanggal 25 Juli 1873 di Rio de Janeiro, Brasil. Ayahnya adalah seorang dokter asal Portugal dan ibunya adalah seorang wanita Brasil. Heitor da Silva Costa menempuh pendidikan di beberapa sekolah dan perguruan tinggi di Rio de Janeiro dan lulus sebagai insinyur pada tahun 1897. Ia kemudian menjadi dosen di Sekolah Politeknik Rio de Janeiro pada tahun 1914. Heitor da Silva Costa mengabdikan dirinya untuk membangun berbagai bangunan, gereja, dan monumen berbau religius seperti monumen untuk Baron Rio Branco, Kaisar D, Pedro II, dan Pasteur. Pada tahun 1921, Heitor da Silva Costa mengikuti sebuah kompetisi yang diselenggarakan oleh gereja Katolik untuk membangun sebuah monumen Kristen di Gunung Corcovado sebagai peringatan 100 tahun kemerdekaan Brasil dari Portugal. Ia memenangkan kompetisi tersebut dengan sketsa patung Yesus yang memegang salib di tangan kanan dan bola dunia di tangan kiri. Heitor da Silva Costa kemudian mengubah desain patungnya menjadi Yesus dengan tangan terbentang yang melambangkan kasih dan perdamaian atas saran dari seorang seniman Brasil bernama Carlos Oswald. Ia juga bekerja sama dengan seorang pematung Prancis bernama Paul Landowski yang membuat bagian kepala dan tangan patung. Demikian penjelasan mengenai patung Christ the Redeemer. Apa saja fakta menarik tentang patung Christ the Redeemer? Berikut 7 fakta menarik tentang patung Christ the Redeemer. 1. Pada tahun 2007, patung ini dipilih sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia baru dalam sebuah jajak pendapat global yang melibatkan lebih dari 100 juta orang. 2. Patung ini sering tersambar petir karena letaknya yang tinggi dan terbuka. Pada tahun 2014, salah satu jari patung rusak akibat sambaran petir. Pada tanggal 16 Januari 2014, wilayah Rio de Janeiro dilanda badai yang menciptakan hingga 40.000 petir. Salah satu sambaran petir menghantam patung Christ the Redeemer yang berada di puncak Gunung Corcovado. Sambaran petir tersebut merusak jempol tangan kanan patung yang patah menjadi beberapa bagian. Jari tengah bagian kanan dan salah satu bagian dari kepalanya juga mengalami keretakan. Kerusakan tersebut terlihat jelas oleh para pengunjung dan warga yang melihat patung dari kejauhan. Beberapa foto dan video yang menunjukkan momen sambaran petir dan kerusakan patung tersebar di media sosial dan media massa. Pejabat dari Keuskupan Agung Rio de Janeiro yang mengelola patung mengatakan bahwa perbaikan akan dilakukan segera. Mereka juga mengatakan bahwa patung tersebut memiliki sistem penangkal petir yang terdiri dari 4 batang logam yang dipasang di kepala, tangan, dan kaki patung, tetapi tidak cukup untuk melindungi seluruh tubuh patung. Para pekerja yang memperbaiki patung harus bekerja dengan hati-hati dan berani karena mereka harus naik ke atas patung dengan menggunakan tangga dan tali. Mereka juga harus berhadapan dengan angin kencang dan ketinggian yang ekstrem. Proses perbaikan memakan waktu beberapa bulan dan melibatkan penggantian ubin batu putih yang melapisi patung dengan ubin baru yang lebih tahan cuaca. Biaya perbaikan diperkirakan mencapai $600.000. Patung Christ the Redeemer kembali utuh dan bersinar setelah perbaikan selesai. 3. Patung ini memiliki sistem penangkal petir yang terdiri dari 4 batang logam yang dipasang di kepala, tangan, dan kaki patung. Sistem ini bertujuan untuk mengalihkan arus listrik dari petir ke tanah sehingga mengurangi risiko kerusakan. Patung Christ the Redeemer memiliki sistem penangkal petir yang terdiri dari 4 batang logam yang dipasang di kepala, tangan, dan kaki patung. Batang-batang logam ini berfungsi sebagai terminal udara yang akan menarik sambaran petir. Batang-batang logam ini kemudian dihubungkan dengan konduktor bawah tanah yang tersembunyi di dalam tubuh patung.
Konduktor bawah tanah ini kemudian dihubungkan dengan pembumian yang terletak di dasar patung. Sistem penangkal petir ini bertujuan untuk mengalihkan arus listrik dari sambaran petir ke tanah sehingga mengurangi risiko kerusakan pada patung. 4. Patung ini juga memiliki sistem pencahayaan yang canggih yang dapat mengubah warna patung sesuai dengan tema atau acara tertentu. Misalnya, pada tahun 2016, patung ini diterangi dengan warna bendera negara-negara yang berpartisipasi dalam Olimpiade Rio de Janeiro. 5. Patung ini dapat diakses oleh pengunjung dengan menggunakan kereta api, mobil, sepeda motor, atau berjalan kaki. Ada juga eskalator dan lift yang tersedia untuk membantu pengunjung mencapai puncak. 6. Patung ini menawarkan pemandangan yang spektakuler dari atas Gunung Corcovado. Pengunjung dapat melihat kota Rio de Janeiro, Pantai Copacabana dan Ipanema, Stadion Maracana, Danau Rodrigo de Freitas, dan lain-lain. 7. Patung ini sering muncul dalam berbagai film, acara televisi, video game, dan media lainnya. Beberapa contoh adalah film Fast Five tahun 2011, Rio tahun 2011, The Avengers tahun 2012, video game Call of Duty Modern Warfare 2 tahun 2009, Angry Birds Rio tahun 2011, dan lagu Empire State of Mind oleh Jay-Z dan Alicia Keys tahun 2009. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya.